Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur oleh karena penyertanya kita sampai kepada pagi hari ini. Karena itu sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini menjadi peneguhan tentang iman kita, bagaimana Tuhan yang senantiasa mendengar kita dari surga, mengampuni kita dari dosa-dosa kita, dan memulihkan negeri bahkan kehidupan kita. Sesungguhnya ini adalah kesaksian dari Salomo ketika dia diperkenankan oleh Tuhan setelah ayahnya Daud tidak diperbolehkan Tuhan untuk membangun bait suci. Tapi Salomo menerima anugerah, dia diperkenankan oleh Tuhan membangun bait suci, dan ketika bait suci itu terbangun dengan baik sekitar tahun 957 sebelum Masehi, maka Salomo melakukan penahbisan bait suci itu. Lalu Tuhan memperkenalkan dirinya dengan mengirimkan api turun dari surga dan memenuhi bait suci dengan hadiratnya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dengan cara pada malam hari dia mendengarkan doanya dan memilih bait sucinya. Itu menunjukkan bahwa Salomo dan orang-orang Israel harus menanggapi semua pemberian Tuhan dengan cara untuk merendahkan hati, merendahkan dirinya, berdoa dengan sungguh-sungguh dan senantiasa mencari wajah Allah. Allah sendiri yang berkata kepada Salomo ketika Tuhan memperlihatkan hadiratnya dengan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Memang pesan ini disampaikan oleh Allah kepada Salomo dan kepada orang Israel pada zamannya, namun pesan ini juga sampai kepada kita hari ini dan pagi hari ini. Kerendahan hati yang sejati, doa yang jujur, dan pertobatan yang benar-benar tulus dari kita, itulah yang diinginkan oleh Allah, dan itu menjadi wujud nyata dari hubungan kita yang baik dengan Allah. Kita tidak bisa berpura-pura melakukan kebaikan di hadapan Allah, tapi kita sungguh-sungguh harus merendahkan diri kita dan berdoa dengan sungguh-sungguh di hadiratnya, dan di saat itulah Allah akan datang sendiri untuk menemui kehidupan kita. Kalau kita perhatikan, memang di sana dikatakan mencari wajah Allah. Sesungguhnya Allah sendiri yang berinisiatif mencari kita. Dengan berbagai cara Allah menyatakan dirinya, baik melalui ciptaannya, baik melalui penyataan secara khusus, yaitu melalui Yesus Kristus, sebagai wujud nyata bahwa Allah sendirilah yang berinisiatif mencari kita. Ketika Allah mencari dan menemukan kita, maka bagaimana respon kita? Sesungguhnya respon kita adalah kita datang ke hadiratnya dengan merendahkan hati kita, dengan berdoa bersungguh-sungguh, dan senantiasa mencari wajah Allah di dalam kehidupan kita. Mencari wajah Allah dalam kehidupan kita artinya kita sedang mempercayakan seluruh kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita kepada Allah. Dan hanya dengan cara itulah maka Allah berkenan dalam kehidupan kita. Kita perlu datang kepada Tuhan untuk menerima pertolongannya, menerima arahan daripada Allah dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita, bahkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebab kemanusiaan kita begitu rapuh, begitu ringkih, sehingga kita sering jatuh ke dalam pencobaan. Kita sering jatuh ke dalam niat-niat yang jahat dalam kehidupan kita. Tapi dengan pertolongan Allah, dengan mencari wajah Allah, dengan merendahkan diri di hadapannya dan berdoa dengan sungguh-sungguh ke hadapannya, maka di saat itulah Allah senantiasa memberi pertolongan, memberi penyertaannya dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita.
Dan itu jika hari ini kita merasa begitu jauh dari Tuhan, kita mencoba melakukan sesuatu atau dengan berbagai cara kita sendiri atau dengan sengaja berlari dari hadapan Allah, maka hari ini kita diingatkan kita sungguh-sungguh mencari wajah Allah. Karena dengan mencari wajah Allah, kita tinggal di dalam Dia, dan ketika kita tinggal di dalam Dia, maka itulah sesungguhnya kehidupan kita. Kita bisa datang kepada Allah, kita bisa bertobat sebagaimana Allah inginkan, bahwa Allah sendiri yang menyatakan Dia tidak menginginkan kematian orang fasik, bahkan Dia menginginkan pertobatan dari setiap orang yang melakukan dosa, supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi firman ini sungguh-sungguh meneguhkan kehidupan kita. Apa yang kita minta kepada Tuhan, Ia akan mendengar dan menjawab doa kita, bahkan ketika hanya dengan seruan dari hati kita, Dia sungguh-sungguh tahu. Maka iman yang seperti ini yang kita butuhkan pada zaman ini. Dalam era yang sangat maju ini, dalam tantangan globalisasi, bahkan era digital atau era revolusi industri 4.0 ini, kita senantiasa disibukkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan kita. Kita diperhadapkan dengan kemacetan, dengan ketidaksabaran dalam berlalu lintas, atau begitu banyak tuntutan-tuntutan dalam kehidupan kita. Maka sering kita tidak bisa mendengar kata-kata Allah yang senantiasa datang untuk menyemangati kehidupan kita. Bahkan seruan-seruan Allah yang senantiasa mengajak kita dengan firman-Nya yang mengatakan bahwa marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi kecenderungan pikiran, kekuatan dan kemampuan kita yang kita andalkan, sehingga kita menutup telinga kita, menutup hati kita untuk datang kepada seruan Allah itu sendiri. Karena itu hari ini sungguh-sungguh kita diingatkan supaya kita merendahkan diri kita, berdoa dengan sungguh-sungguh mencari wajah Allah, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan di saat itulah Allah akan mendengar kita dari surga, mengampuni dosa-dosa kita serta memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman inilah yang meneguhkan hati kita dalam melakukan berbagai rangkaian aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita di dalam pemeliharaan Allah. Allah yang memelihara umat Israel dengan memberi tiang awan dan tiang api. Allah yang sama yang terus akan memelihara kehidupan kita hari ini. Allah yang menunjukkan kemahadahsyatannya melalui Yesus Kristus melakukan berbagai tanda-tanda besar yang memulihkan seluruh kehidupan manusia. Maka Dia adalah Allah yang sama, Tuhan yang sama hari ini, yang senantiasa berkarya, bekerja untuk memulihkan kehidupan kita. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak mempercayakan seluruh kehidupan kita. Dengan mempercayakan seluruh kehidupan kita, itu artinya kita sungguh-sungguh senantiasa berdoa kepada Dia, dan di saat yang sama kita senantiasa merendahkan hati kita, sehingga dengan itu kita ditolong untuk merubah jalan kehidupan kita, bertobat, meninggalkan segala kejahatan kita. Biarlah kiranya firman ini sungguh-sungguh memampukan kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Selamat berkarya, Tuhan Yesus menyertai. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas setiap kebaikan dan pertolongan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami ini. Kami percaya hari ini juga Tuhan akan memelihara kehidupan kami, menguatkan kami dalam berbagai aktivitas. Biarlah oleh karena pemeliharaan-Mu kami semakin disadarkan untuk datang merendahkan diri kami, berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu, dan di saat yang sama kami senantiasa berubah dari sikap-sikap kami yang tidak Engkau inginkan menjadi seturut dengan kehendak. Kiranya firman-Mu ini yang senantiasa Engkau materaikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.